Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan video ini. Sholawat berangkaikan salam saya sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang membawa kita dari zaman kebodohan sampai dengan zaman dengan penuh ilmu pengetahuan. Saya Rizka Amelia dengan NIM 2303-20051, program studi agribisnis jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan memaparkan materi ekonomi syariah tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam, yang dimana membahas yang pertama pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam, yang kedua unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah, dan yang terakhir sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu pembahasan penting dalam ekonomi Islam adalah konsep harta dan kepemilikan. Islam memandang harta bukan sekedar alat pemuas kebutuhan manusia, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan secara benar, adil, dan bertanggung jawab. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang memberikan kebebasan mutlak terhadap kepemilikan individu dan sosialisme yang membatasi kepemilikan pribadi, Islam mengambil jalan tengah. Islam mengakui bahwa hak milik individu namun tetap memberikan batasan moral, hukum, serta sosial agar harta tidak menimbulkan kezaliman maupun kesenjangan sosial. Dalam pandangan Islam, seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, setiap harta dimiliki manusia harus diperoleh dengan cara yang halal serta digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak hanya menitik beratkan pada hak individu, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial. Seorang muslim tidak diperbolehkan menggunakan hartanya secara berlebihan, menimbun kekayaan, ataupun memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain. Islam mengajarkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, dan berbagai bentuk kepedulian sosial lainnya. Selain itu, Islam memandang harta sebagai salah satu ujian kehidupan, kekayaan yang dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah apabila digunakan di jalan yang benar, tetapi juga dapat menjadi sumber kebinasaan apabila disalahgunakan. Karena itu, Islam memberi pedoman yang jelas mengenai cara memperoleh, mengelola, memanfaatkan, dan mendistribusikan harta agar tercipta kehidupan ekonomi yang adil dan sejahtera. Dengan demikian, konsep harta dan kepemilikan dalam Islam memiliki beberapa dimensi penting, yaitu yang pertama dimensi spiritual karena harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dimensi moral karena penggunaannya harus sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Yang ketiga dimensi sosial karena di dalam harta terdapat hak orang lain. Dan yang terakhir dimensi ekonomi karena harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Serta dimensi hukum karena Islam mengatur secara jelas hak dan kewajiban dalam kepemilikan Islam. Masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Yang pertama itu pengertian harta dalam Islam. Dalam bahasa Arab, harta disebut al-mal, yang berarti sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki, disimpan, dimanfaatkan, serta harta memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjaga keberlangsungan, dan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap pengaturan harta agar penggunaannya sesuai dengan ketentuan syariat. Menurut para ulama, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan menurut kebiasaan yang berlaku serta dibenarkan oleh syariat. Menurut pengertian tersebut, suatu benda atau sesuatu dapat disebut sebagai harta apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki nilai. Sesuatu dianggap harta apabila memiliki nilai ekonomi atau manfaat bagi manusia. Barang yang tidak bernilai atau tidak dibutuhkan manusia tidak termasuk kategori harta. Yang kedua itu dapat dimanfaatkan. Harta harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Manfaat tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, bisa dimiliki dan disimpan.
Suatu benda dapat disebut harta apabila dapat dikuasai, dimiliki, dipelihara, atau disimpan oleh seseorang maupun kelompok. Dan yang terakhir, diakui oleh syariat. Islam menegaskan bahwa tidak semua benda dapat dianggap sebagai harta yang sah. Harta harus diperoleh dan dimanfaatkan sesuai ketentuan syariat. Barang yang haram seperti minuman keras, narkoba, atau hasil pencurian tidak termasuk harta yang dibenarkan dalam Islam. Contoh harta dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam, yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Harta tersebut bisa berbentuk benda, bergerak maupun tidak bergerak. Beberapa contoh harta antara lain uang yang digunakan sebagai alat transaksi dalam kehidupan sehari-hari, emas dan perak yang digunakan sebagai simpanan nilai atau investasi, serta tanah yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal, pertanian, maupun usaha. Selain itu, rumah juga termasuk harta karena berfungsi sebagai tempat tinggal dan memberikan kenyamanan hidup. Harta lainnya adalah kendaraan yang digunakan untuk menunjang mobilitas dan aktivitas manusia, serta hewan ternak yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan maupun usaha. Hasil pertanian seperti padi, sayur, dan buah juga termasuk harta karena memiliki nilai jual dan manfaat ekonomi. Selain itu, barang dagangan dan alat produksi juga termasuk harta karena digunakan dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan keuntungan. Tidak hanya itu, berbagai bentuk kekayaan seperti perhiasan, tabungan, dan aset usaha juga termasuk dalam kategori harta selama memiliki nilai dan manfaat bagi pemiliknya. Dalam perkembangan ekonomi modern, konsep harta dalam Islam tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, tetapi juga mencakup kekayaan yang tidak berbentuk fisik atau intangible asset. Jenis harta ini tetap diakui sebagai milik yang sah selama memiliki nilai ekonomi, dapat dimanfaatkan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Contohnya adalah hak cipta, yaitu hak eksklusif atas karya seseorang seperti buku, musik, atau karya seni yang tidak boleh digunakan tanpa izin pemiliknya. Selain itu, paten juga termasuk harta karena memberikan hak kepada penemu atau atas hasil temuannya sehingga dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Merek dagang juga merupakan bentuk harta tidak berwujud yang memiliki nilai karena menjadi identitas suatu produk atau usaha. Dalam dunia investasi, saham syariah termasuk harta modern yang diakui karena mencerminkan kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, kekayaan intelektual lainnya seperti desain, ide bisnis, dan inovasi teknologi juga termasuk harta dalam pandangan ekonomi Islam modern, selama memberikan manfaat dan diakui secara hukum. Dengan demikian, Islam bersifat fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan ekonomi selama tetap berada pada koridor syariat. Hal tersebut dapat diakui sebagai harta apabila memiliki nilai ekonomi, memberikan manfaat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Harta bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga sarana untuk beribadah dan membantu sesama manusia. Oleh karena itu, Islam mengatur cara memperoleh harta, mengelolanya, dan mendistribusikannya agar tercipta keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Selain itu, Islam mengajarkan bahwa harta tidak boleh menjadi tujuan utama kehidupan manusia. Kecintaan terhadap harta yang berlebihan dapat menjerumuskan seseorang kepada sifat tamak dan lupa terhadap kewajibannya kepada Allah maupun sesama manusia. Karena itu, setiap muslim dianjurkan mencari harta yang halal, menghindari cara-cara yang batil, serta menggunakan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B ada kedudukan harta dalam Islam. Islam tidak melarang manusia memiliki harta dan kekayaan. Bahkan, Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan mencari rezeki yang halal sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya dipandang sebagai perbuatan yang mulia. Meskipun demikian, Islam memberikan pemahaman bahwa pada hakikatnya pemilik mutlak seluruh harta yang ada di dalam alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanyalah penerima amanah yang diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkannya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dalam Quran surah Al-Hadid ayat 5.
Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia tidak boleh bersifat sombong, tamak, ataupun merasa memiliki kekuasaan mutlak terhadap hartanya. Harta hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta sesuai dengan ketentuan syariat. Karena itu, Islam mengatur bagaimana cara memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan harta agar tercipta keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Manusia wajib memperoleh harta dengan cara yang halal dan tidak melanggar syariat, menggunakan harta secara benar dan bermanfaat, menghindari sikap boros serta berlebihan, serta menyalurkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Islam melarang berbagai cara memperoleh harta yang batil karena dapat merugikan orang lain serta merusak keadilan, menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Larangan ini bertujuan agar kegiatan ekonomi berjalan secara adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip syariat. Beberapa bentuk cara memperoleh harta yang dilarang dalam Islam antara lain ada riba, yaitu tambahan atau bunga yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli. Selain itu, korupsi juga dilarang karena merupakan pengambilan harta secara tidak sah dari amanah yang dipercayakan. Penipuan termasuk perbuatan batil karena dilakukan dengan menyembunyikan kebenaran atau memberikan informasi yang tidak jujur dalam transaksi. Pencurian juga dilarang keras karena mengambil harta orang lain tanpa izin dan tanpa hak yang sah. Perjudian merupakan cara memperoleh harta yang tidak berdasarkan usaha nyata, melainkan bergantung pada keberuntungan semata, sehingga dianggap dapat merusak moral dan ekonomi. Demikian pula suap, yaitu memberikan atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi keputusan secara tidak adil, juga termasuk perbuatan yang diharamkan dalam Islam karena merusak keadilan dan integritas. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan ekonomi dan melindungi hak-hak masyarakat. Selain memiliki fungsi ekonomi, harta dalam Islam juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harta sebagai amanah. Harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan digunakan dengan baik. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang dari mana hartanya diperoleh dan untuk apa hartanya digunakan. Karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dalam mencari maupun membelanjakan hartanya. Yang kedua, harta sebagai ujian kehidupan. Harta dapat menjadi ujian bagi manusia. Orang yang memiliki kekayaan diuji apakah ia bersyukur dan menggunakan hartanya di jalan yang benar, sedangkan orang yang kekurangan diuji kesabaran dan usahanya. Kecintaan yang berlebihan terhadap harta dapat membuat manusia lalai beribadah, sombong, dan melupakan kewajiban sosialnya. Yang ketiga, harta sebagai sarana ibadah. Dalam Islam, harta dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apabila digunakan untuk kebaikan. Contohnya untuk membayar zakat, bersedekah, membantu fakir miskin, membangun masjid, dan mendukung kegiatan sosial serta pendidikan. Dengan demikian, harta bukan hanya bernilai duniawi, tetapi juga dapat menjadi bekal ke akhirat. Yang keempat, harta sebagai alat kesejahteraan sosial. Islam mengajarkan bahwa dalam setiap harta terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan infak serta sedekah agar kekayaan tidak hanya beredar pada golongan tertentu. Melalui konsep ini, Islam berusaha menciptakan pemerataan ekonomi, kepedulian sosial, solidaritas antar umat, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, kedudukan harta dalam Islam tidak hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai amanah dan sarana untuk mewujudkan kehidupan yang adil, seimbang, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang C ada pengertian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam disebut al-milkiyah, yaitu hubungan khusus antara seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syariat, sehingga orang tersebut memiliki hak untuk menguasai, memanfaatkan, dan mengelola harta tersebut sesuai ketentuan Islam. Dengan adanya kepemilikan, seseorang memperoleh kewenangannya terhadap harta yang dimilikinya. Kepemilikan memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan harta, memanfaatkan hasilnya, menjual, menyewakan, menghibahkan, mewariskan, bahkan
mengembangkan hartanya melalui usaha yang halal. Melalui konsep ini, Islam mengakui hak milik individu sebagai bagian dari fitrah dan kebutuhan manusia. Setiap orang diberikan kesempatan untuk bekerja, berusaha, dan memperoleh kekayaan secara sah. Oleh karena itu, Islam menghormati dan melindungi hak milik seseorang dari tindakan yang merugikan seperti pencurian, penipuan, perampasan, dan korupsi. Walaupun demikian, hak kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak atau bebas tanpa batas. Islam memberikan aturan dan batasan agar penggunaan harta tidak menimbulkan kerusakan maupun ketidakadilan dalam masyarakat. Kepemilikan harus dijalankan sesuai dengan hukum syariat, kepentingan masyarakat, nilai keadilan, serta tanggung jawab sosial. Artinya, seseorang tidak boleh menggunakan hartanya untuk melakukan kemaksiatan, menzolimi orang lain, menimbun kekayaan secara berlebihan, atau merusak kepentingan umum. Selain itu, Islam menekankan bahwa di dalam harta seseorang terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Karena itu, pemilik harta memiliki kewajiban sosial seperti membayar zakat, memberikan sedekah, membantu fakir miskin, dan menggunakan harta untuk kemaslahatan bersama. Konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan sistem kapitalisme yang memberikan kebebasan mutlak kepada individu dalam menguasai harta. Islam juga berbeda dengan sosialisme yang membatasi atau bahkan menghapus hak milik pribadi. Islam mengambil jalan tengah dengan tetap mengakui kepemilikan individu tetapi mengaturnya melalui nilai moral, hukum, dan sosial agar tercipta keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam, hak kepemilikan memiliki beberapa tujuan penting, antara lain yang pertama itu memberikan motivasi kepada manusia untuk bekerja dan berusaha. Yang kedua, menjaga stabilitas dan keamanan ekonomi. Yang ketiga, melindungi hak individu. Yang keempat, menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu serta mencegah terjadinya kezaliman dan kesenjangan sosial. Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam bukan hanya sekedar hak untuk menguasai harta, tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap muslim dituntut untuk menggunakan hartanya secara bijaksana, adil, sesuai dengan ajaran Islam agar harta tersebut membawa manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat luas. Yang kedua, ada prinsip-prinsip kepemilikan dalam Islam. Islam memiliki prinsip-prinsip yang jelas dalam mengatur kepemilikan harta. Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, sehingga kehidupan ekonomi berjalan secara adil, harmonis, dan sesuai dengan ajaran syariat. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, kepemilikan harta tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, dan spiritual. Yang pertama itu, kepemilikan hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Prinsip utama dalam Islam adalah bahwa seluruh alam semesta beserta isinya merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah khalifah atau wakil Allah di bumi yang diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut dengan baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu, dan berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniainya kepadamu. Quran Surah An-Nur ayat 33. Ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia tidak boleh merasa memiliki kekuasaan mutlak terhadap hartanya. Segala bentuk penggunaan harta harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini juga mengajarkan manusia untuk tidak sombong terhadap kekayaan, tidak tamak, serta menyadari bahwa harta hanyalah titipan sementara. Yang kedua, kepemilikan manusia bersifat amanah. Dalam Islam, kepemilikan manusia bersifat amanah atau titipan, artinya setiap harta yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik mengenai cara memperolehnya maupun cara menggunakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa manusia akan ditanya tentang harta, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Karena itu, seorang muslim wajib mencari rezeki dengan cara yang halal, menggunakan harta secara benar, serta menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Prinsip amanah ini menanamkan sifat jujur, tanggung jawab, sederhana, dan hati-hati dalam mengelola kekayaan. Yang ketiga, kepemilikan harus diperoleh secara halal. Islam menegaskan bahwa harta hanya
boleh diperoleh melalui cara-cara yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk usaha yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, dan merugikan orang lain dilarang dalam Islam. Beberapa cara memperoleh harta yang dilarang oleh agama antara lain seperti riba, korupsi, penipuan, perjudian, pencurian, suap, dan praktik ekonomi yang tidak jujur. Islam mendorong umatnya untuk memperoleh rezeki melalui kerja keras, berdagang secara jujur, bertani, berwirausaha, maupun usaha lain yang halal. Tujuan prinsip ini adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang bersih, adil, transparan, dan bebas dari eksploitasi. Dengan demikian, harta yang diperoleh secara halal akan membawa keberkahan bagi pemiliknya maupun masyarakat. Yang keempat, ada fungsi sosial dalam harta. Islam mengajarkan bahwa di dalam harta seseorang terdapat hak orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Oleh sebab itu, kepemilikan dalam Islam tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Bentuk tanggung jawab sosial tersebut diwujudkan melalui zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Melalui kewajiban dan anjuran tersebut, Islam berupaya membantu fakir miskin, mengurangi kesenjangan sosial, mempererat persaudaraan, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya, melainkan harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Selain itu, fungsi sosial harta yang mengajarkan umat manusia untuk memiliki rasa kepedulian, solidaritas, dan tanggung jawab terhadap sesama manusia. Yang kelima, tidak boleh berlebihan dalam menggunakan harta. Islam mengajarkan sikap sederhana dan seimbang dalam menggunakan harta. Seorang muslim tidak diperbolehkan menggunakan hartanya atau kekayaannya secara berlebihan ataupun boros. Islam melarang israf, yaitu penggunaan harta secara berlebihan melebihi kebutuhan. Yang kedua itu tabazir, yaitu pemborosan atau penghamburan harta untuk hal yang tidak bermanfaat, serta penimbunan harta yang dapat merugikan masyarakat. Perilaku berlebihan dapat menimbulkan kesombongan, ketimpangan sosial, dan merusak moral. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup sederhana, hemat, bijaksana dalam membelanjakan harta, dan memanfaatkan kekayaan untuk hal-hal yang bermanfaat. Prinsip ini bertujuan agar harta digunakan secara produktif dan tidak menimbulkan kerusakan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, prinsip-prinsip kepemilikan dalam Islam menunjukkan bahwa harta bukan hanya alat pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga amanah yang harus dikelola sesuai syariat. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki dan mengembangkan hartanya, namun tetap disertai tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual agar tercipta keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Yang jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Islam mengakui adanya berbagai bentuk kepemilikan harta dalam kehidupan masyarakat. Pengaturan mengenai jenis-jenis kepemilikan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu, kepentingan umum, dan tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya ekonomi. Dengan adanya pembagian kepemilikan tersebut, Islam berusaha menjaga keadilan sosial serta mencegah terjadinya monopoli dan ketimpangan ekonomi. Secara umum, kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Yang pertama itu ada kepemilikan individu. Kepemilikan individu ini adalah hak seseorang atas suatu harta yang diperoleh secara sah menurut syariat Islam. Islam mengakui bahwa setiap individu berhak memiliki dan menguasai harta hasil usaha dan perolehannya sendiri selama didapatkan melalui cara yang halal. Kepemilikan individu memberikan hak kepada seseorang untuk menggunakan hartanya, memanfaatkan hasilnya, menjual, menyewakan, menghibahkan, mewariskan, maupun mengembangkan hartanya. Contoh kepemilikan individu antara lain rumah pribadi, usaha atau bisnis, kendaraan, tanah milik pribadi, hasil pertanian, tabungan, dan barang dagangan. Islam melindungi hak milik individu dan melarang siapapun memiliki harta orang lain secara zalim. Oleh karena itu, tindakan seperti pencurian, perampasan, korupsi, dan penipuan merupakan perbuatan yang dilarang keras dalam Islam. Walaupun Islam mengakui kepemilikan pribadi, penggunaannya tetap dibatasi oleh syariat. Pemilik harta tidak boleh menggunakan hartanya untuk kemaksiatan
menimbun kekayaan secara berlebihan maupun merugikan kepentingan masyarakat. Selain itu, dalam harta individu terdapat juga hak orang lain yang harus ditunaikan melalui zakat, infak, sedekah, dan bantuan sosial lainnya. Dengan demikian, kepemilikan individu dalam Islam tidak hanya memberikan kebebasan ekonomi, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial dan moral. Yang kedua, kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah harta atau sumber daya yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama dan digunakan oleh seluruh masyarakat. Kepemilikan ini tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu karena menyangkut kebutuhan hidup banyak orang. Contoh kepemilikan umum antara lain seperti jalan umum, sungai, sumber air, laut, fasilitas publik, masjid, taman umum, dan sumber daya tertentu yang dibutuhkan masyarakat luas. Dalam Islam, sumber daya yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat tidak boleh dimonopoli oleh individu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa manusia berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Hadis tersebut menunjukkan bahwa beberapa sumber daya harus dapat dinikmati bersama demi kemaslahatan umum. Tujuannya adanya kepemilikan umum ini adalah menjaga kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan bersama, mencegah eksploitasi, serta menciptakan keadilan sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan mengawasi kepemilikan umum agar tidak disalahgunakan. Selain itu, masyarakat juga wajib menjaga fasilitas umum dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Yang ketiga, kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat dan pembangunan masyarakat. Harta ini menjadi tanggung jawab negara untuk digunakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Contoh kepemilikan negara antara lain seperti pajak, aset negara, hasil tambang tertentu, harta milik pemerintah, hasil pengelolaan sumber daya alam, dan pendapatan negara lainnya. Dalam Islam, negara memiliki peran penting dalam mengatur distribusi kekayaan dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Negara berkewajiban mengelola kekayaan negara secara amanah, memenuhi kebutuhan masyarakat, membantu fakir miskin, menyediakan fasilitas umum, serta menjaga keadilan ekonomi. Pengelola harta negara tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang ataupun untuk kepentingan pribadi pejabat tertentu. Oleh karena itu, Islam melarang korupsi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan, dan segala bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Kepemilikan negara dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum, pemerataan ekonomi, stabilitas sosial, dan kemakmuran masyarakat. Yang materi yang kedua tuh unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, hak milik merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Islam mengakui adanya kepemilikan harta, tetapi penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Hak milik tidak hanya dipandang sebagai hak pribadi, melainkan juga sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dimanfaatkan secara benar, adil, dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, terdapat beberapa unsur penting yang menjadikan hak milik dianggap sah menurut hukum syariat. Yang pertama itu pemilik atau subjek hak. Pemilik adalah pihak yang memiliki hak atas suatu harta dan mempunyai kewenangan untuk menggunakan, memanfaatkan, mengelola, atau memindahkan harta tersebut sesuai dengan aturan syariat Islam. Dalam ekonomi syariah, pemilik tidak boleh menggunakan hartanya secara bersewenang-wenang karena setiap kepemilikan memiliki tanggung jawab sosial dan moral. Seseorang atau suatu pihak dapat disebut sebagai pemilik yang sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Syarat tersebut bertujuan agar pemilik dan pengelola harta dilakukan secara sadar, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Syarat pemilik itu yang pertama, mampu bertindak hukum. Pemilik harus memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum seperti jual beli, hibah, sewa menyewa, atau akad lainnya. Kemampuan ini menunjukkan bahwa seseorang memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi ekonomi. Yang kedua itu ada berakal. Orang yang memiliki hak milik harus dalam keadaan berakal sehat. Hal ini karena pengelolaan harta memerlukan pertimbangan
dan kemampuan berpikir yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan atau tindakan yang merugikan. Yang ketiga ada balik, pemilik harus sudah mencapai usia dewasa menurut syariat Islam. Orang yang belum balik dianggap belum sepenuhnya mampu memikul tanggung jawab hukum terhadap pengelolaan harta. Yang keempat, memiliki kewenangan syariat. Kepemilikan harus diperoleh dan dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Harta yang diperoleh melalui cara yang haram seperti pencurian, penipuan, atau riba tidak dianggap sebagai kepemilikan yang sah dalam Islam. Adapun bentuk-bentuk pemilik dalam ekonomi syariah, pemilik tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat berbentuk sebagai pihak berikut. Yang pertama ada individu. Kepemilikan individu adalah hak milik yang dimiliki oleh perseorangan. Contohnya seperti rumah, kendaraan, pakaian, atau tabungan pribadi yang diperoleh melalui usaha yang halal. Yang kedua ada kelompok. Hak milik juga dapat dimiliki secara bersama oleh beberapa orang, misalnya dalam bentuk usaha bersama, warisan keluarga, atau kerjasama bisnis syariah. Yang ketiga ada lembaga. Suatu lembaga seperti koperasi syariah, yayasan, masjid, atau perusahaan dapat memiliki harta yang digunakan untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan tertentu sesuai syariat. Dan yang terakhir ada negara. Negara juga memiliki hak atas sumber daya dan kekayaan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum seperti jalan raya, hutan, tambang, dan fasilitas publik lainnya. Dalam Islam, negara berkewajiban mengelola kekayaan tersebut demi kesejahteraan rakyat. Dengan adanya unsur kepemilikan dalam hak milik, ekonomi syariah menegaskan bahwa setiap harta harus memiliki pihak yang bertanggung jawab atas penggunaannya. Kepemilikan dalam Islam bukan hanya memberikan hak untuk dinikmati hartanya, tetapi juga kewajiban untuk memanfaatkannya secara baik, adil, dan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Yang B ada objek kepemilikan atau harta. Objek kepemilikan dalam ekonomi syariat adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu, baik berupa barang, jasa, maupun manfaat yang memiliki nilai ekonomi. Dalam Islam, harta tidak dipandang sebagai sesuatu yang bernilai materi, tetapi juga harus memiliki nilai yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, tidak semua benda atau sesuatu dapat dijadikan objek kepemilikan. Dalam ekonomi syariah, objek kepemilikan harus memenuhi beberapa syarat agar dianggap sah dan diakui secara hukum Islam. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta yang dimiliki membawa kebaikan, bukan kemudaratan. Serta diperoleh dan digunakan dengan cara yang baik dan halal. Syarat objek kepemilikan yang pertama itu halal menurut syariat. Objek kepemilikan harus berasal dari sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Harta yang diperoleh dari atau berupa sesuatu yang haram tidak diakui sebagai kepemilikan yang sah. Islam melarang kepemilikan terhadap barang yang merusak moral, kesehatan, atau ketertiban masyarakat. Yang kedua, memiliki manfaat. Harta yang dimiliki harus memiliki kegunaan atau manfaat yang jelas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesuatu yang tidak memiliki manfaat sama sekali atau justru membawa kerusakan tidak dapat dianggap sebagai objek kepemilikan yang sah dalam ekonomi syariah. Yang ketiga, jelas bentuk dan nilainya. Objek kepemilikan harus memiliki kejelasan baik dari segi bentuk, jenis, jumlah, maupun nilai ekonominya. Kejelasan ini penting untuk menghindari ketidakpastian atau gharar dalam transaksi yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dan yang terakhir, dapat diserah terimakan. Harta yang menjadi objek kepemilikan harus memungkinkan untuk diserahkan dan diterima secara nyata atau secara hukum. Sesuatu yang tidak bisa dikuasai atau tidak bisa dipindahkan kepemilikannya tidak dapat dijadikan objek transaksi yang sah. Contoh objek yang tidak sah dimiliki seperti minuman keras, narkoba, dan barang hasil curian. Dengan demikian, dalam ekonomi syariah, objek kepemilikan harus benar-benar memenuhi prinsip halal, bermanfaat, jelas, dan dapat diserahkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan, menghindari konflik, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang C ada cara memperoleh hak milik. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan harta tidak boleh secara bebas tanpa aturan. Islam mengatur setiap
Harta yang dimiliki harus diperoleh dengan cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ketidakadilan, kezoliman, maupun kerugian bagi pihak lain dalam proses perolehan harta. Cara memperoleh hak milik dalam Islam harus bersumber dari aktivitas yang dibenarkan syariat, sehingga harta yang didapatkan menjadi berkah dan membawa manfaat bagi pemilik maupun masyarakat. Sebaliknya, jika harta diperoleh melalui cara yang dilarang, maka kepemilikan tersebut dianggap tidak sah dan tidak bernilai secara syariah. Contoh cara memperoleh hak milik yang sah yang pertama itu jual beli. Jual beli merupakan salah satu cara paling umum dalam proses harta. Dalam Islam, jual beli diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun yang jelas, serta tidak boleh mengandung unsur penipuan, riba, dan ketidakjelasan. Yang kedua ada warisan. Warisan adalah harta yang diperoleh dari peninggalan keluarga yang telah meninggal dunia. Yang ketiga ada hibah, adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa adanya imbalan. Yang keempat ada hibah. Hadiah. Hadiah diberikan sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi. Dalam Islam, menerima dan memberikan hadiah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang. Yang kelima ada bekerja. Kepemilikan juga dapat diperoleh melalui hasil kerja atau hasil yang halal, seperti berdagang, bertani, atau bekerja di bidang yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang terakhir ada investasi halal. Investasi yang sesuai syariat seperti kerjasama usaha tanpa riba atau spekulasi berlebihan juga merupakan cara yang sah untuk memperoleh harta. Adapun cara memperoleh hak milik yang tidak sah, yang pertama itu ada riba. Riba adalah tambahan yang diambil dalam transaksi pinjam meminjam atau jual beli yang tidak sesuai syariat. Riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Yang kedua ada perjudian. Perjudian menghasilkan harta melalui unsur untung-untungan tanpa usaha yang jelas, sehingga dianggap sebagai tidak sah dalam Islam. Yang ketiga itu ada penipuan. Penipuan dalam transaksi seperti menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi palsu membuat kepemilikan harta menjadi tidak sah. Dan yang terakhir ada korupsi. Korupsi adalah pengambilan harta secara tidak benar dari amanah atau jabatan yang dipercayakan, sehingga termasuk perbuatan yang dilarang keras dalam Islam. Dengan demikian, ekonomi syariah menekankan bahwa cara memperoleh hak milik harus selalu berdasarkan kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap syariat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang bersih, adil, dan membawa keberkahan bagi semua pihak. Yang D ada pengakuan syariat. Dalam ekonomi syariah, hak milik tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan secara fisik atau penguasaan harta terhadap suatu harta, tetapi juga harus diakui oleh syariat Islam. Pengakuan ini sangat penting karena menjadi dasar apakah suatu kepemilikan dianggap sah, halal, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum Islam. Hak milik yang diakui syariat berarti bahwa kepemilikan tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Islam, mulai dari cara memperolehnya, jenis barangnya, hingga cara penggunaannya. Jika salah satu unsur tidak sesuai dengan aturan syariat, maka kepemilikan tersebut dapat dianggap tidak sah atau setidaknya tidak bernilai secara hukum Islam. Makna pengakuan syariat. Pengakuan syariat terhadap hak milik memiliki beberapa makna penting, yaitu proses perolehannya benar. Harta harus diperoleh dengan cara yang halal seperti jual beli, warisan, hibah, atau pekerjaan yang sah. Jika harta diperoleh melalui cara yang dilarang seperti riba, penipuan, atau korupsi, maka syariat tidak mengakui kepemilikannya sebagai hak yang sah. Yang kedua ada objeknya halal. Barang atau harta yang dimiliki harus termasuk sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Objek yang haram seperti minuman keras, narkoba, atau barang curian tidak diakui sebagai objek kepemilikan yang sah meskipun secara fisik berada dalam penguasaan seseorang. Dan yang terakhir, penggunaannya tidak melanggar syariat. Walaupun harta diperoleh secara halal, penggunaannya juga harus sesuai dengan aturan Islam. Harta tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang dilarang seperti maksiat, merugikan orang lain, atau tindakan yang melanggar hukum agama. Pentingnya pengakuan syariat. Hak milik bertujuan untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan ekonomi umat Islam.
Dengan adanya pengakuan ini, setiap individu diharapkan tidak hanya berfokus pada kepemilikan harta, tetapi juga pada bagaimana harta tersebut diperoleh dan digunakan. Selain itu, pengakuan syariat juga memberikan jaminan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga tercipta sistem ekonomi yang bersih, adil, dan membawa keberkahan bagi masyarakat. Dengan demikian, hak milik dalam ekonomi syariah bukan sekedar penguasaan atas harta, tetapi juga amanah yang harus dijaga sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hak pemanfaatan. Dalam ekonomi syariah, setiap pemilik harta memiliki hak untuk memanfaatkan hartanya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Hak pemanfaatan ini merupakan bagian penting dari konsep kepemilikan dalam Islam, karena harta tidak hanya untuk dimiliki, tetapi juga untuk digunakan secara produktif dan bermanfaat. Namun, pemanfaatan tersebut tetap dibatasi oleh aturan syariat agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Islam memandang bahwa harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara bijak, bertanggung jawab, dan membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, pemilik diberikan kebebasan dalam pemanfaatan harta, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Contoh hak pemanfaatan harta yang pertama itu ada memakai. Pemilik berhak menggunakan hartanya untuk kebutuhan pribadi seperti memakai pakaian, kendaraan, atau rumah. Penggunaan ini diperoleh selama tidak berlebihan dan tidak digunakan untuk hal yang dilarang syariat. Yang kedua itu ada menjual. Harta dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam Islam, aktivitas jual beli harus dilakukan secara jujur, adil, dan tidak mengandung unsur penipuan dan riba. Yang ketiga ada menyewakan. Pemilik dapat menyewakan harta yang dimilikinya seperti rumah, kendaraan, atau alat usaha. Sistem sewa dalam ekonomi syariah diperbolehkan selama akadnya jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat ada mengembangkan usaha. Harta juga dapat digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha yang halal. Pengembangan usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik sekaligus memberikan pemanfaatan bagi masyarakat. Batas dalam pemanfaatan harta. Meskipun pemilik memiliki harta untuk memanfaatkan hartanya, Islam memberikan batasan yang harus dipatuhi, yaitu tidak merugikan orang lain. Pemanfaatan harta tidak boleh menyebabkan kerugian atau gangguan bagi orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua itu tidak merusak lingkungan. Penggunaan harta harus diperhatikan kelestarian alam dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat berdampak jangka panjang. Dan yang terakhir ada tidak menimbulkan kezoliman. Harta tidak boleh digunakan untuk tindakan yang tidak adil seperti menindas orang lain, melakukan kecurangan, atau mendukung perbuatan maksiat. Dengan demikian, hak pemanfaatan dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa kebebasan pemilik dalam menggunakan harta harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antar kepemilikan individu dan kepentingan sosial. Yang F itu ada tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi syariah, hak milik tidak hanya dipahami sebagai hak pribadi seseorang atas harta yang dimilikinya, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial yang harus dijalankan. Islam menegaskan bahwa setiap harta yang dimiliki manusia pada dasarnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga penggunaannya tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Konsep tanggung jawab sosial ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Dengan adanya kewajiban sosial, kesenjangan antara orang kaya dan miskin dapat dikurangi, serta terciptanya keadilan dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Bentuk tanggung jawab sosial dalam ekonomi syariah yang pertama itu ada membayar zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta sekaligus membantu kelompok yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin. Dengan zakat, distribusi kekayaan menjadi lebih merata dalam masyarakat. Yang kedua itu membantu fakir miskin. Selain zakat, Islam juga menganjurkan umatnya untuk bersedekah dan membantu orang yang kurang mampu. Bantuan ini dapat berupa materi, tenaga, maupun dukungan moral agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya.
Yang ketiga ada menggunakan harta secara produktif. Harta sebaiknya tidak hanya disimpan tanpa manfaat, tetapi digunakan untuk kegiatan yang produktif seperti usaha, investasi halal, atau kegiatan ekonomi lainnya yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, tidak menimbun kekayaan. Islam melarang penimbunan harta atau hoarding yang tidak digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat. Menimbun kekayaan dapat perputaran ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pentingnya tanggung jawab sosial dalam hak milik menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan kepemilikan yang bersifat egois atau hanya menguntungkan diri sendiri. Sebaliknya, setiap individu diharapkan berperan aktif dalam membantu kesejahteraan sosial dan menciptakan keadilan ekonomi. Dengan adanya tanggung jawab sosial ini, ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang G itu ada perlindungan hak milik. Dalam ekonomi syariah, Islam memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap hak milik setiap individu. Hak milik yang sah tidak boleh diganggu, dirampas, atau diambil secara tidak adil oleh pihak lain. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap orang dapat merasa aman dalam memiliki dan mengelola hartanya. Islam memandang bahwa pelanggaran terhadap hak milik merupakan tindakan yang sangat serius karena dapat merusak kepercayaan sosial dan menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Oleh sebab itu, syariat Islam menetapkan aturan yang tegas untuk mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran terhadap kepemilikan harta. Bentuk pelanggaran yang dilarang dalam Islam, yang pertama itu ada mencuri. Mencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin. Perbuatan ini dilarang keras dalam Islam karena merugikan pemilik sah dan merusak tatanan sosial. Yang kedua ada merampas. Merampas adalah mengambil harta orang lain dengan cara paksa atau kekerasan. Tindakan ini termasuk kezaliman karena menghilangkan hak seseorang secara tidak sah. Yang ketiga ada menipu. Penipuan dalam transaksi atau kepemilikan harta dilarang karena menyebabkan pihak lain dirugikan akibat informasi yang tidak jujur atau tidak transparan. Dan yang terakhir mengambil hak orang lain. Segala bentuk pengambilan hak milik orang lain tanpa izin atau dasar yang sah dalam syariat termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sanksi dalam hukum untuk menjaga keadilan dan ketertiban sosial, hukum pidana Islam memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak milik. Sanksi ini bertujuan bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai bentuk efek jera agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran di masyarakat. Dengan adanya perlindungan ini, ekonomi syariah menegaskan bahwa hak milik harus dihormati dan dijaga oleh semua pihak. Hal ini menciptakan lingkungan sosial yang aman, adil, dan penuh kepercayaan, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga ada sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan harta tidak terjadi secara sembarangan, tetapi memiliki sebab-sebab yang jelas dan diakui oleh syariat Islam. Sebab-sebab ini menunjukkan bagaimana seseorang dapat memperoleh hak milik secara sah, halal, dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Dengan adanya ketentuan ini, Islam memastikan bahwa setiap harta yang dimiliki berasal dari sumber yang benar dan tidak merugikan pihak lain. Yang pertama itu ada bekerja dan berusaha. Bekerja merupakan salah satu sebab kepemilikan yang paling utama dalam Islam. Melalui kerja dan usaha, seseorang dapat memperoleh harta yang halal dan berkah. Islam sangat menghargai kerja keras dan mendorong setiap individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung kepada orang lain. Bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, tetapi juga merupakan bentuk ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Oleh karena itu, setiap hasil kerja yang diperoleh dengan cara yang sesuai syariat menjadi hak milik yang sah bagi seseorang. Bentuk-bentuk pekerjaan dalam ekonomi syariah. Islam memberikan ruang yang luas bagi manusia untuk bekerja dalam berbagai bidang, selama tidak bertentangan dengan syariat. Beberapa bentuk pekerjaan tersebut antara lain seperti berdagang,
aktivitas jual beli barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal. Yang kedua ada bertani, mengelola tanah untuk menghasilkan hasil pertanian yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang ketiga beternak, memelihara hewan untuk diambil manfaatnya seperti susu, daging, atau hasil lainnya. Yang keempat ada jasa, memberikan layanan kepada orang lain seperti pendidikan, kesehatan, atau keterampilan tertentu. Yang kelima ada industri, mengelola bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dan yang terakhir ada profesi, pekerjaan berdasarkan keahlian tertentu seperti dokter, guru, dan lainnya. Dalil Allah Subhanahu wa taala, dalil Al-Qur'an dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nazm ayat 39 yang artinya, dan manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ayat ini menjelaskan bahwa hasil yang diperoleh seseorang sangat berkaitan dengan usaha yang dilakukannya. Semakin baik dan halal usaha yang dilakukan, maka semakin baik pula hasil yang diperoleh. Yang B ada jual beli dan transaksi. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan harta juga dapat diperoleh melalui kegiatan jual beli dan berbagai bentuk transaksi yang sah. Islam mengatur bahwa perpindahan hak milik harus dilakukan melalui akad atau perjanjian yang jelas dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan adanya akad yang benar, maka perpindahan kepemilikan menjadi sah, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Transaksi dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk saling membantu dan memenuhi kebutuhan antar manusia. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi harus didasarkan pada kejujuran, kejelasan, dan kerelaan kedua belah pihak. Contoh bentuk transaksi dalam ekonomi syariah yang pertama itu jual beli, yaitu pertukaran barang dan jasa dengan imbalan tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Dalam Islam, jual beli harus dilakukan secara jujur dan tidak boleh mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak. Yang kedua ada sewa atau ijarah. Sewa adalah pemindahan semanfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan upah, misalnya menyewa rumah, kendaraan, atau tenaga kerja. Yang ketiga ada syirkah atau kerjasama usaha. Syirkah adalah bentuk kerjasama antar dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko yang sesuai disepakati. Dan yang terakhir ada mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antar pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Syarat syah transaksi dalam ekonomi syariah. Agar suatu transaksi dianggap sah dalam Islam, maka harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu suka sama suka, artinya kerelaan kedua belah pihak. Transaksi harus dilakukan tanpa paksaan sehingga kedua pihak rela dan setuju dengan isi akad. Yang kedua itu jelas objeknya. Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus jelas jenis, jumlah, dan sifatnya untuk menghindari ketidakpastian atau gharar. Yang ketiga itu ada tidak mengandung riba. Transaksi tidak boleh mengandung unsur tambahan yang bersifat zalim dan tidak adil dalam pertukaran nilai. Dan yang terakhir tidak ada penipuan. Semua informasi dalam transaksi harus jujur, transparan agar tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, jual beli dan transaksi dalam ekonomi syariah menjadi salah satu cara yang sah untuk memperoleh dan memindahkan kepemilikan harta. Selama dilakukan sesuai prinsip syariah Islam, transaksi tersebut akan menciptakan keadilan, kepercayaan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yang C ada warisan. Warisan adalah perpindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang disebut ahli waris. Dalam Islam, aturan pembagian warisan diatur secara sangat rinci dalam ilmu faraid agar pembagiannya berjalan dengan adil, jelas, dan tidak menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga lainnya. Tujuan utama aturan warisan dalam Islam adalah untuk menjaga keadilan sosial dan memastikan setiap anggota keluarga mendapatkan haknya sesuai ketentuan Allah. Dengan adanya aturan ini, pembagian harta tidak dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan keinginan pribadi, tetapi mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Ahli waris dalam Islam umumnya terdiri dari beberapa kelompok seperti anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua,
atau ayah dan ibu, pasangan, suami atau istri, serta saudara-saudara tertentu jika tidak ada ahli waris utama. Setiap kelompok memiliki bagian yang berbeda-beda sesuai kedekatan hubungan dan tanggung jawab keluarganya. Selain itu, sistem warisan dalam Islam juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga setelah seseorang meninggal dunia. Dengan aturan yang jelas, potensi konflik atau perebutan harta dapat diminimalkan. Warisan juga tidak hanya mencakup harta benda seperti uang, tanah, atau rumah, tetapi juga segala bentuk hak kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris. Oleh karena itu, memahami aturan warisan sangat penting agar pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam dan membawa keberkahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang dia ada hibah dan hadiah. Hibah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan. Hibah biasanya diberikan kepada bentuk kebaikan dan kepedulian kepada orang lain, misalnya kepada keluarga, tetangga, atau orang yang membutuhkan. Dalam Islam, hibah termasuk perbuatan yang dianjurkan karena dapat membantu mempererat hubungan antar sesama dan menimbulkan rasa saling peduli. Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain sebagai bentuk penghormatan, kasih sayang, atau penghargaan. Hadiah sering diberikan kepada momen tertentu seperti ulang tahun, perayaan, atau sebagai tanda terima kasih. Dalam ajaran Islam, memberi hadiah sangat dianjurkan karena dapat menumbuhkan rasa cinta, menghilangkan kebencian, dan memperkuat persaudaraan. Islam menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah karena hal tersebut dapat mempererat hubungan sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendorong umatnya untuk saling memberi hadiah agar tercipta rasa saling mencintai dan menghindari permusuhan. Dengan demikian, hibah dan hadiah memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, yaitu sebagai sarana berbagi, mempererat hubungan, dan menumbuhkan kasih sayang antar sesama manusia. Yang ada wasiat. Wasiat adalah pesan atau pernyataan seseorang mengenai pemberian harta kepada orang lain yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang tersebut meninggal dunia. Wasiat biasanya dibuat oleh seseorang ketika masih hidup sebagai bentuk pengaturan harta untuk kepentingan tertentu, seperti membantu kerabat, fakir miskin, atau lembaga sosial. Dalam Islam, wasiat memiliki aturan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Salah satu ketentuannya adalah jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan. Ketentuan ini dibuat agar hak ahli waris tetap terjaga dan tidak dirugikan. Selain itu, wasiat tidak boleh digunakan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian warisan, kecuali jika disetujui oleh seluruh ahli waris lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah timbulnya perselisihan di antara keluarga yang ditinggalkan. Dengan adanya aturan ini, wasiat dalam Islam menjaga sarana untuk berbuat kebaikan sekaligus tetap menjaga keadilan dalam berbagi harta setelah kematian seseorang. Yang F ada Ihya al-Mawat atau kehidupan tanah mati. Ihya al-Mawat adalah konsep dalam Islam yang berarti menghidupkan tanah yang tidak terpakai atau tidak bertuan menjadi lahan yang bermanfaat. Seseorang dapat memiliki hak atas tanah tersebut apabila ia mengelola, menghidupkan, dan menjadikannya produktif untuk kepentingan yang berguna. Dalam praktiknya, dilakukan dengan cara mengelola tanah yang terbengkalai, misalnya pembukaan lahan pertanian, menanam tanaman, membangun perkebunan, atau mendirikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Dengan adanya pengelolaan tersebut, tanah yang sebelumnya tidak bernilai menjadi sumber manfaat dan kehidupan bagi pemiliknya maupun masyarakat sekitar. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, dan tidak membiarkan lahan terbengkalai tanpa manfaat. Selain itu, Ihya al-Mawat juga membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi karena membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Dengan demikian, prinsip Ihya al-Mawat tidak hanya memberikan harta kepemilikan, tetapi juga mendorong produktivitas, kemandirian, dan kemajuan ekonomi dalam masyarakat. Yang ada harta temuan
Harta temuan adalah barang yang ditemukan oleh seseorang di suatu tempat namun tidak diketahui siapa pemiliknya. Dalam Islam, barang temuan tidak boleh langsung dimiliki begitu saja, karena masih ada kemungkinan bahwa barang tersebut masih memiliki orang lain yang hilang. Seseorang yang menemukan barang yang hilang wajib menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik agar tidak rusak atau hilang. Selain itu, ia juga harus mengumumkan atau mencari pemiliknya dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan syariat. Misalnya melalui pengumuman di tempat umum atau cara lain yang memungkinkan pemilik aslinya mengetahuinya. Jika setelah dilakukan usaha pencarian pemilik dan dalam waktu tertentu tidak ditemukan, barulah barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penemunya dengan tetap memperhatikan aturan Islam. Namun, jika suatu saat pemilik aslinya datang, maka barang tersebut harus dikembalikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga hak milik orang lain dan mengajarkan kejujuran serta tanggung jawab dalam mengelola harta temuan. Yang hak ada ganti rugi dan kompensasi. Seseorang berhak memperoleh harta dari berbagai sumber yang sah dan diakui secara hukum maupun moral. Salah satunya adalah kompensasi kerja, yaitu imbalan yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas tenaga, waktu, dan keterampilan yang telah dicurahkan dalam suatu pekerjaan. Kompensasi ini dapat berupa gaji, upah, honor, atau bentuk pembayaran lainnya yang disepakati antar pekerja dan pemberi kerja. Selain itu, terdapat diat, yaitu bentuk kompensasi yang diberikan sebagai ganti rugi atas tindakan yang menyebabkan luka, cacat, atau kematian, khususnya dalam konteks hukum pidana tertentu. Diat berfungsi sebagai bentuk keadilan dan pemulihan bagi korban atau keluarga korban, sehingga kerugian yang dialami tidak sepenuhnya tidak tergantikan. Kemudian seseorang juga berhak mendapatkan hak ganti rugi kerusakan, yaitu kompensasi atas kerugian yang timbul akibat perbuatan pihak lain, baik yang disengaja maupun karena kelalaian. Ganti rugi ini dapat mencakup perbaikan barang yang rusak, pergantian nilai barang, atau pembayaran sejumlah uang sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan tercipta keadilan dan keseimbangan hak antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menyebabkan kerugian. Dan yang terakhir ada zakat, sedekah, dan wakaf. Orang miskin dapat memperoleh kepemilikan melalui berbagai instrumen sosial dalam Islam yang bertujuan untuk membantu meringankan beban hidup dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Salah satunya adalah zakat, yaitu kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu dan diberikan kepada golongan yang berhak, termasuk fakir dan miskin. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bersifat wajib dan teratur, sehingga membantu menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Selain zakat, terdapat infak, yaitu pemberian harta secara sukarela di jalan kebaikan tanpa batasan jumlah tertentu. Infak dapat diberikan kapan saja dan kepada siapa saja yang membutuhkan, sehingga menjadi bentuk kepedulian sosial dan lebih fleksibel. Kemudian ada sedekah, yaitu pemberian harta atau bantuan kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan ridho Allah. Sedekah tidak hanya berupa materi, tetapi juga dapat berupa bantuan non-materi seperti tenaga, senyuman, atau perbuatan baik lainnya. Sedekah memperkuat solidaritas sosial dan mempererat hubungan antar sesama. Melalui zakat, infak, dan sedekah, Islam menunjukkan bahwa distribusi kekayaan tidak hanya berpusat pada kelompok tertentu, tetapi diatur sedemikian rupa agar lebih merata dan adil. Sistem ini membantu mengurangi kemiskinan, memperkuat kepedulian sosial, serta menciptakan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Adapun hikmah dalam konsep kepemilikan dalam Islam, yang pertama itu menjaga keadilan sosial, yang kedua mendorong produktivitas, yang ketiga mencegah kezaliman, yang keempat menumbuhkan kepedulian sosial, serta yang terakhir mencegah stabilitas ekonomi. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Adapun kesimpulan dari materi tersebut, yaitu konsep harta dan kepemilikan dalam Islam menunjukkan bahwa harta bukan sekedar alat pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola secara benar, halal, dan bertanggung jawab. Islam menempatkan manusia sebagai khalifah yang diberi hak untuk memiliki, memanfaatkan, dan mengembangkan harta, namun tetap dalam batasan syariat agar tidak menimbulkan kezaliman dan kerusakan sosial. Dalam Islam, kepemilikan tidak bersifat mutlak karena
karena pada hakikatnya seluruh harta adalah milik Allah. Oleh karena itu, setiap proses kepemilikan harus diperoleh melalui cara yang halal dan baik. Konsep ini juga menekankan adanya tanggung jawab sosial dalam kepemilikan harta melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sehingga kekayaan tidak hanya beredar di kalangan tertentu, tetapi dapat dinikmati secara lebih merata. Dengan demikian, Islam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Secara keseluruhan, konsep harta dan kepemilikan dalam Islam bertujuan menciptakan kehidupan ekonomi yang adil, seimbang, produktif, dan penuh keberkahan, baik bagi individu maupun masyarakat. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.